Apa kabar Mbak Hesti? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kita berdua lupa pakai ini. Kita pakai dulu. Dor. Nah, lebih enak ya? Oh iya. Nah, saya denger nih, Mm-mm. kalau misalkan, udah punya anak ya 3 orang ya? Iya, Sama 7 anak yatim. iya. 7 anak yatim itu maksudnya dia tinggal di rumah atau tinggal di mana? Di rumahnya. Tapi Di- saya bantu. Oh, di rumah masing-masing. Yang di rumah saya yatim piatu. Jadi 2015 itu tinggal di Pamulang. Bukan dari 2015 tinggal di Pamulang. Udah lama? Dari nikah saya udah tinggal di Pamulang. Oh, dari nikah. Jadi pas waktu di Pamulang sudah memelihara 2 ekor anjing. Mm-mm. Namanya John sama Goofy. Iya, Goofy. iya Goofy. Goofy itu nama anjing emang. Iya. Goofy itu kan Heeh. Goofy, tapi itu pakai GOOF ya, ini GUFI. Iya. Goofy. Enggak kan, saya emang bukan pecinta anjing. Ya kan, si John itu memang dari komplek itu sendiri. Saya kasih tempat. Nah kalau Goofy kan emang dari kecil saya nggak tahu kalau binatang itu jantan gimana, betina gimana. Jadi karena saya pikir Goofy itu memang kartun seekor anjing, jadi saya kasih nama Goofy. Ternyata anjingnya betina kan, kalau Goofy itu kan jantan kan. Gitu. Kenapa pelihara? Bukannya tahu kalau itu tuh sebenarnya ada bilangnya nggak boleh kali ya? Ya. Nggak, kenapa pelihara? Jadi kan baik ya kita. Saya kan di sini tidak pernah benar atau nggak salah ya. Saya menanyakan dan memang beberapa ulama dan siapa juga bilang kalau misalkan anjing itu tidak bisa dipelihara, ada najisnya segala. Nah ini orang yang sudah syar'i, habis itu menjaga lah apa yang namanya ini, pelihara anjing. Iya. Tapi emang terkadang banyak sesuatu yang kita nggak bisa jawab ya. Heeh. Nah kalau ini bagaimana? Ya. Saya emang awalan bukan ada niatan untuk pelihara. Dalam arti saya juga jujur ya, saya tidak suka binatang, bukan nggak suka gitu. Miara itu saya nggak suka gitu. Kucing pun demikian. Tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Hati kita itu kan yang ngebolak-balikin kan Allah. Betul. Jadi saat itu saya nggak ada niat sama sekali. Itu John itu memang dari kecil di sana. John tuh Johnny. Anjing John, yang anjing pertama saya. Namanya Johnny. John aja. Oh John, bapak gue namanya John. Dari Apa kecil dia di sana. Saya memang nggak, anak-anak mau pengen anjing itu waktu kecil si John itu, cuman saya nggak ngebolehin gitu kan. Berjalannya waktu anjing itu udah besar, remaja, dengan banyak hal ya entah kenapa ketika saya lewat dia dalam keadaan lagi makan di sampah, ngaduk-ngaduk sampah, plastik sampah, dia makanin sampah. Saya sebagai orang yang punya kucing saat itu, saya punya kucing gitu, kucing dari jalanan. Saya kasihan gitu. Dan saya nggak langsung yang nyamperin karena saya takut anjing. bilangnya nggak suka kucing, nggak suka anjing, tapi pelihara karena memang kasihan. Emang. Enggak, jadi gini, awal saya piara kucing itu saya punya kucing, anak saya pengen kucing ras beli. Terus dia kayak kita makan kita sediain. Terus lihatlah kucing dari jalanan. Mereka ketika mereka lapar ngambilin aja langsung ada yang nimpuk. Nyiram, diusir, kurang ajar nih kucing, ambil ikan gua kayak gitu. Dari situ saya yang langsung ya Allah, kasihan banget ya kucing itu gitu kan. Terus saya ngomong sama kucing saya, lu enak loh makan disediain, dibeliin mahal lagi, kasihan lo sama-sama kucing gitu kan. Dari situlah saya Terus kucingnya dibilangin lu ngomong nggak? yang akhirnya dari situ akhirnya saya mencoba untuk iniin kucing jalanan gitu. Oke, kembali ke anjing. Jadi kenapa pelihara anjing? Ya awalnya saya kasihan aja, dan awalnya kenapa dia saya bawa pulang, ada beberapa tangga yang komplain bahwa satu merasa nggak nyaman, sampahnya diacak-acak, terus khawatir tempat sampahnya. Ya saya pikir karena dia lapar gitu kan. Terus kedua khawatir karena kalau anak-anaknya main anjing itu juga lari-larian, padahal anjingnya nggak rese gitu kan. Kebetulan saat itu saya tinggal di kakak ipar saya, mantan kakak ipar saya yang dimana ada halamannya jauh lebih luas. Dan saya pikir, luasnya berapa?
enggak luas sih, maksudnya ada untuk dia tidak mengganggu sekitarnya. gitu. Dan ke satu niat saya itu jagain rumah kakak ipar saya itu gitu. Tapi pernah memelihara 70 ekor anjing bener? Iya, Di mana peliharanya? di greenhouse Greenhouse itu di tempat Bogor. kamu pelihara. Mm-mm. Saya akhirnya Greenhouse itu tadi tempat apa? lahan. Lahan kosong aja? Iya, Punya? saya. Berarti punya lahan kosong di Bogor. Yang akhirnya dijadiin tempat anjing-anjing. Mm-mm. Yang anjing-anjing itu dapatnya semua di jalanan. Ah, Dibantu-bantuin. iya, saya sendiri. Tadinya lahan kosong aja? Tadinya saya nggak punya lahan karena memang saya niatin ya Allah, saya kalau memang dikehendaki buat nolong makhluk-makhluk telantarmu kasih saya kemudahan untuk bisa beli lahan, kasih tempat ke mereka. Nggak, akhirnya dengan berjalannya waktu saya jualan, alhamdulillah, dan dimudahin. Lahan itu saya beli dengan cara nyicil dan alhamdulillah bisa lunas. Untuk makanan sendiri itu kan banyak banget. Sebulan bisa habis berapa? Saya nggak mau jawab. Loh, banyak loh, 70 anjing sehari berapa, sebulan berapa? Terus uangnya itu Dari jualan, jualan apa boleh tahu? jualan keripik. Keripik. Keripik singkong. Berhasil. Alhamdulillah. Keripiknya laku banget ya. Jadi nggak gitu juga, saya nggak yang selalu promosi. Jadi ketika memang udah nggak ada nih, baru saya tolong yuk beli karena udah tiris nih makanan anjing. Karena memang keripik itu hasil jualannya untuk kebaikan. Jadi ketika ada saya mau bantu nih, ada anak yatim yang butuh bantuan, saya jual keripik lagi gitu. Kayak gitu, nggak yang kayak orang jualan online yang selalu jualan promosi, enggak. Apa nama keripik ya? Keripik singkong. Apa? Kan banyak keripik singkong. Keripik singkong remuk. Belinya di mana kalau di online bisa? Enggak, saya nggak jual kayak gitu. Saya jual di Instagram aja. Kan makanya saya bilang, saya nggak yang kayak gitu, yang selalu jualan gitu. Kok tapi jualannya nggak di mana-mana? Maaf nih. Kok bisa beli lahan? Allah kalau udah punya kuasa. Bingung saya juga loh. Saya malah Enggak, nanya lagi loh. 2017 itu kan lagi yang bener-bener ininya itu. Keripik saya tuh sampai ke luar negeri loh. Hah? Apa nama Instagramnya? Esti Yusuf. Saya follow tuh. Alhamdulillah. Banyak dia followernya. Viral kapan sih? Saya itu sebenarnya dari 2017. Cuman kemarin 2001. Approve dong bro. Jarang-jarang ya saya bilang approve nih, approve. Ya. Esti itu siapa? Itu adik sepupu. Oh adik sepupu. Yang selalu nemenin saya. Mana? Udah. Oh iya, mana tuh keripik? Oh anjing semua ininya. Iya. Oh ini keripik. Akyu, makaroni akyu kok. Bukan. Ada makaroni, ada keripik, singkong, ada peye. Insya Allah ya, semoga berkah, semoga ini terus. Itu sendiri buat apa ada orang? Saya buat sendiri sama ini adik saya. Buat sendiri? Keluarga. Jadi ya memang karena jualan itu untuk saling membantu. Jadi yang bikin-bikinnya itu saudara-saudara yang nggak mampu. Misalkan yang memang udah sama-sama aja gitu. Boleh tahu harga lahannya berapa? Murah. Oh, murah ya? Tapi gede? Gede. Dan alhamdulillah ada lagi, saya bisa beli lahan lagi. Wah hebat. Bukan. Itu juga atas kebaikan Allah. Mungkin saya hanya berpikir gini, dari setiap apa yang saya terima dari orang-orang yang memfitnah saya, yang tidak mengenal diri saya yang sebenarnya, saya jauh lebih meminta ya Allah dari fitnah ini saya memintanya yang lebih baik lagi. Kayak misalkan saya pengen punya lahan yang bisa ngasih lebih aman lagi makhluk-makhlukmu gitu kan. Anjing-anjing itu dipelihara disayang juga, maksudnya disayang dalam arti tidak berlebihan. Tidak berlebihannya dalam arti? Tidak boleh berlebihan kan ya, sayangnya dalam arti ya sebatas ya kita sayang antara. Sayang, ya tahu sayang. Cuman kan yang tidak diperbolehkan kan sebenarnya air liur ya. Iya. Nah itu kadang-kadang kena kah? Kadang-kadang itu kita udah pasti. Udah pasti. Pasti. Udah pasti. Terus gimana itu? Iya saya bersuci. Bersucinya tapi kan nggak yang selalu ketika mau beribadah aja gitu. Nggak yang selalu saya kena. Kalau misalkan saya mau sholat saya baru mandi, bersuci, ganti bajunya gitu. Kan biasanya kan kita harus cuci pakai tanah tuh 7 kali ya. Nah sekarang kan ada sabun yang tanah.
yang tinggal kita usap dengan air terus cuci dengan Sabun sabun yang itu. tanah. Sabun tanah tuh yang tanah yang bagaimana? Sabun tanah ada dijual kok. Itu Oh, juga ada. saya baru tahu. Tadinya Oh, ada sabun tanah? ada. Oh. Yang memudahkan itu juga tadinya saya nggak tahu. Saya Memudahkan kok kena anjing. enggak memudahkan kita untuk bersuci gitu. Iya. Kalau misalkan Allah tidak kasih bagaimana cara kita mensucikannya, saya mungkin juga nggak akan mau gitu. Karena Allah udah kasih kemudahan kita untuk bagaimana cara mensucikannya, kita nggak boleh persulit selama kita menempatkan itu anjing pada tempat yang baik. Apalagi gitu loh. Iya, iya, Ketika kena kita bisa bersuci gitu. Betul. Udah Ada alatnya, ada caranya. ada caranya, jangan dipersulit lagi. Orang-orang bilang apa? Pasti kan beraneka ragam orang bilang gak boleh lah. Ini salah. Iya. Sholatnya nggak diterima. Banyak banget pasti. Nah, kamu bagaimana tuh mendengar semua itu? Karena nggak pernah nanggapin sih. Nggak pernah nanggapin. Dan nggak pernah baca komen-komennya aja. Cuman buat jadi pelajaran saya aja. Tunggu dulu, komen kamu nge-YouTube? Ya di TikTok saya gitu kadang ada Sih, yang. apa sih TikToknya? Kita mencopot. Jadi TikToknya apa? Hah? Hesti Yusuf. Coba kita lihat. Itu ada yang dimana saya berinteraksi dengan anjing. Banyak juga. Ada kelihatan anjing-anjingnya? Iya. Oh, ini greenhouse ini. Banyak anjingnya. Iya banyak. Kan kata orang kalau taruh dalam rumah malaikat nggak masuk. Nah, terus jadi Terus taruh di luar. Iya memang mereka ada tempatnya gitu. Saya nggak setiap hari berinteraksi loh. Yang berinteraksi dengan anjing-anjing itu setiap hari enggak. Yang mungkin di publik ngeliatnya saya dengan anjing, ya udah gitu. Yang mereka lihat kan video saya, yang dimana memang saat itu saya lagi syuting, misalkan diambil nggak sengaja adik sepupu saya, nggak yang sengaja gitu. Saya nggak bukan orang yang dimana ketika saya berinteraksi terus saya fotoin atau gimana, enggak. Iya. Enggak gitu, saya juga lebih baik saya sebenarnya kalau boleh pengen minta, kalau bos saya, misalkan bos saya yang menyuruh saya, Hesti tolong nih anjing Mas Baim, saya gaji 100 juta, saya nggak bakalan mau. Kenapa? Udah sayang? Bukan, misalkan saya belum sayang sama anjing, Hesti tolong belum pernah interaksi dengan anjing, saya bukan penolong anjing gitu ya. Terus Mas Baim nyuruh saya, pelihara tuh. Tolong tuh anjing, saya kasih duit 100 juta misalkan. Tentu mau. Saya nggak akan mau. Kan duitnya gede itu? Nggak akan mau. Kenapa? Karena uang yang Mas Baim kasih kan uangnya Allah. Nah kalau saya kan disuruh Allah. Tanpa saya ketahui tiba-tiba saya bergerak sendiri. Karena yang membalikan hati dan yang menggerakkan saya kan bukan diri saya, Allah. Mau berusaha apapun, bahkan saya sampai ruqyah. Kalau emang Allah udah yang menggerakkan, itu kita manusia tinggal ngejalanin aja gitu loh. Sabar, ikhlas sampai Allah bilang, udah Hesti berhenti, pulang. Ya udah. Karena kan ketika saya mati pun saya nggak ngajak kalian yang menghina saya sendiri dikubur. Dan pertanggungjawaban sayanya pun itu di akhirat diri saya sendiri. Dan kita nggak pernah tahu di padang mahsyar itu siapa di antara kalian yang sudah menghina saya itu pahalanya kembali ke saya. Itu kita nggak pernah tahu. Yang penting buat diri saya ketika saya dihina, saya tidak membalas menghina. Ketika saya difitnah, saya tidak boleh mengklarifikasi apapun karena saya percaya Allah itu maha melihat. Dan ketika saya dicaci maki, saya tidak boleh lagi membalas dengan mencaci maki mereka. Tidak ada yang boleh diklarifikasi karena saya percaya bahwa Allah itu maha melihat apa yang saya lakukan. Kalian tidak pernah tahu, kalian cuma lihat satu video itu. Dan kesehariannya kalian tidak pernah tahu sebenarnya apa sih yang saya lakukan kesehariannya itu. Justru saya jarang loh berinteraksi dengan mereka. Saya lebih kepada kemanusiaannya, warga setempatnya. Yang dimana saya mencari siapa sih warga yang perlu saya bantu gitu. Warga ada yang komplain? Warga sendiri justru merasa, saya itu warga kampung situ, asli situ. Justru mereka enggak komplain. Yang komplain itu ya dimanapun kita berada, sebenarnya ada aja orang yang nggak suka. Baik entah itu kita ketika menolong banyak anak-anak yatim piatu, pasti Allah selipin orang yang iri. Coba kalau saya bilang, anjing. kalau saya tanya gitu ya, kalau yang terburuknya dipikirin juga nggak? Terburuknya gitu ya. Misalkan ternyata benar. Apa? Dalilnya atau enggak perkataan orang-orang yang bilang anjing itu nggak boleh, terburuknya sudah di apa? Karena sebelum akhirnya saya jadi seperti ini kan sebelumnya saya belajar dulu.
bertanya dulu. Dan saya cerna dulu dan dikasih penjabaran dulu sama banyak hal yang memang udah lebih paham lagi. Paham ya. Dan di sini kan saya tidak dengan sengaja pengen memelihara. Saya pengen punya anjing, enggak. Saya tidak membeli. Di sini saya niatkan diri untuk menolong dah gitu. Dan saya berikan tempat. Gitu. Dan yang ngurus pun karyawan bukan. Sekarang udah nanya? Apa? Sekarang udah nanya belum? Ketika udah pelihara udah nanya? Sebelum pelihara, justru sebelum John saya bawa ke rumah itu Sudah nanya. Dan katanya apa? Dan ya nggak masalah kalau misalkan niatnya kamu memang ditempatin, yang penting jangan di dalam rumah. Ada tempat dengan baik karena niatnya untuk nolongin warga setempat biar anak-anaknya aman gitu. Terus nolongin karena dia juga nggak ada ngasih makan. Apa yang udah Allah kasih kemudahan jangan kita persulit. Ada juga yang nanya, Bun, saya mau juga dong punya anjing gitu, boleh nggak adopsi? Mendingan kamu jangan. Bahkan saya larang. Kenapa? Kan adopsi mau meringankan. Enggak, jangan. Kalau cuma ikut-ikutan hanya karena melihat saya bercadai melihara anjing, jangan. Jangan, karena kasihan nanti anjingnya. takut niat. Oh, iya. Kasihan juga anjingnya. Kalau dia nggak kuat dengan ujian yang Allah kasih nanti, pasti kan Allah uji ketulusannya dia. Niat dia mau punya anjing itu sebenarnya apa? Ikut-ikutan apa enggak? Apa emang karena Allah? Apa karena kasihan? Sih tahu dari mana kalau ini karena Allah? Terjadi begitu aja karena memang saya nggak suka anjing. Saya itu pernah diudak anjing, saya punya trauma dengan anjing. Lillahi ta'ala saya nggak berani dengan anjing. Setuju nggak kalau di Cina itu anjing disate? Anjing disate. Kan ada sate anjing. Dimakan. Sebenarnya yang saya selamatkan itu bukan ketika dia dimakan, ketika dia cara dibunuhnya itu loh. Oh. Itu yang saya tidak bisa terima. Gitu. Kalian manusia loh. Punya hati loh, dikasih akal pikiran loh sama Allah. Kenapa dengan begitu teganya? Ternyata ketika kalian mematikan itu anjing, yang ngebunuh tuh bukan manusia. Pasti ada iblis di dalam hati kalian. Karena manusia nggak mungkin gitu. Sejahat-jahat dan seburuk-buruknya manusia, pasti ada hati baiknya. Itu kan luar biasa. Kadang saya lihat gitu, anjing hidup-hidup dimasukin ke air mendidih. Anjing hidup-hidup dilas, dibakar. Itu yang saya selamatkan, bukan kalau misalkan dia daging anjing udah jadi daging, bodoh amat. Masuk akal sih. Gitu. Itu pertanyaan yang saya mau tahu mengenai apa? Kadang-kadang pertanyaan aneh itu kalau jawabnya dengan tidak masuk logika, tapi tadi masuk logika. Rumah dekat sama greenhouse? Ya saya sekarang tinggal di greenhouse. Oh tinggalnya di greenhouse. Anjing di belakang, greenhouse kan di depan. Iya oke. Dan rumah ibu saya nggak jauh dari greenhouse. Sekarang punya berapa karyawan di tempat greenhouse? Greenhouse yang ngurus anjingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semuanya ngurusin anjing ya? Iya. Hebat loh kamu tuh, udah semuanya, udah menafkahi orang, udah ini. Bukan saya sih yang hebat, yang buat saya seperti ini kan memang Allah gitu. Iya. Dan saya juga belajar dari setiap apa yang saya alami sendiri gitu. Bagaimana ketika saya susah, bagaimana ketika saat saya susah nggak ada yang nolongin gitu. Gimana sih supaya Allah tetap sayang sama saya? Berarti saya harus sayang dulu sama makhluknya gitu. Bukan cuman binatang aja, manusia, terutama manusia ya. Menarik loh, maksudnya cara pandangnya, pembelajarannya ya. Kalau saya kan tidak pernah menyudutkan saya sebagai di tengah-tengah, tapi saya penasaran. Pertama kali juga adanya berita ini gitu ya, saya bilang coba deh panggil karena saya mau tahu deh persepsi dia. Karena kan kita belajar dari banyak orang ya, yang baik kita dengar, yang buruk, yang tidak baik kita nggak ini ya. Jadi saya seperti itu banget sih. Saya mau tahu pendapatnya kenapa melakukan atau nggak gimana. Buat saya cukup masuk akal ya yang tadi dibilang semua. Terus sekarang bagaimana ketika memang masih ada orang yang komplain atau nggak gimana atau nggak sampai sekarang pasti masih ada orang. Ada. Alhamdulillah dengan sendirinya dia justru orang yang komplain yang memprokat yang rese itu malah sekarang punya anjing. Iya. Itulah maha besarnya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Dari doa saya yang penting ya Allah, saya cuma nggak mau balas apapun. Bahkan demi Allah lah, saya waktu itu saya ajakin Pak Haji di sana yang jahat sama saya tuh, yuk Pak, saya mau minta maaf sama orang itu. Demi Allah, bahkan yang sampai adik-adik saya komplain, ngapain sih kasih pelajaran?
bukan begitu yang Allah minta. Saya selalu begitu. Allah tidak meminta kita untuk membalas kejahatan mereka ke kita, justru yang kayak gitu yang harus kita baikin. Kalau orang baik kita deketin itu udah biasa. Orang jahat kita deketin itu luar biasa, bukan di hadapan manusia loh, di hadapan Allah. Jadi terkadang lembut dibalas dengan keras, keras dibalas dengan lembut ya. Oke, sudah memaafkan semua orang? Insya Allah, saya setiap mau tidur selalu ya Allah, saya memaafkan semua orang agar saya tidurnya tenang. Saya juga saya anggap lunas semua yang hutang dengan saya. Dan saya biar saya tenang, karena ketika saya nggak pernah tahu, ketika saya tidur tahu-tahu Allah cabut nyawa saya nggak pernah tahu. Itu doang. Yang penting ya Allah buat aman makhluk-makhluknya yang di greenhouse ini, karena saya hanya berpikir bahwa greenhouse itu disediakan memang Allah yang kasih semuanya dengan mudah. Saya perempuan seorang yang saat itu seorang istri yang benar-benar berjuang sendiri dengan kaki sendiri, dengan mudahnya Allah buat semuanya dengan mudah gitu, tanpa saya sangka, dan itu enggak saya nikmatin sendiri. Saya demi Allah saya semua satu kampung itu menikmati. Makanya terus saya alhamdulillah gitu ya, banyak orang yang sayang sama saya. Makanya saya bilang saya nggak pernah takut miskin. Saya nggak pernah takut kelaparan karena pernah saya di posisi itu. Saya merasa bahwa saya bahagia saat ini. Saya nggak miskin doa, saya nggak miskin kasih sayang, karena di antara mereka semua ngedoain saya siapapun apapun agama mereka gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada ini lagi cacian maki, sudah hilang, alhamdulillah ya. Saya sih enggak sebenarnya gini. Saya udah konsekuensinya seperti itu ya. Dan di setiap apa yang saya tulis itu kadang saya ngingetin, jangan mendahulukan prasangka buruk, selalu saya ngingetin itu. Terus sampai kamu bertemu dengan prasangka baikmu itu, terus prasangka baik gitu. Karena kan kamu nggak tahu siapa dia gitu. Jangan dahulukan, karena akan menjadi keburukan bukan untuk yang difitnah, untuk diri dia sendiri loh. Yang difitnah malah justru saya nggak pernah baca, nggak pernah mau tahu urusan dia fitnah, justru kita tidak pernah tahu, ternyata dari situlah Allah memotong terus dosa saya gitu. Rencana mau nambah anjing lagi apa cukup? Terserah Allah. Karena saat ini planning saya emang mau bangun greenhouse 2 dikebelakangin gitu. Jadi apa yang saya minta sama Allah, ya Allah saya mau punya lahan buat makhluk-makhlukmu, ya harus saya penuhi. Bukan saya buat untung sendiri gitu. Ganti binatang? Kan saya punya kucing juga loh. Yang lain? Apa? Apa aja saya? Ya terserah Allah. Kelinci. Kan nggak ada kelinci telantar. Iya juga ya. Tadi saya ngomong, tadi saya ngomong sama ikannya Mas Baim, hai ikan, kamu ikan telantar bukan? Oh bukan ya, kamu ada yang punya, maaf ya. Kalau telantar saya ikut saya yuk gitu. Ternyata kan dia bukan telantar, ada yang punya. Enak makannya, udah enak tiap hari. Kalau tikus tiap hari saya kasih makan di greenhouse juga banyak kok, tikus sawah. Gitu. Tikus kasih makan. Iya, bekas maksudnya kan anjing ada yang makannya kadang suka acak-acak. Itu tikus sawah itu makan makanan anjing itu gitu. Coba. Nggak, tapi kita nggak bisa jawab sih sebenarnya. Maksudnya antik sih ini kejadian. Tapi ketika saya menanyakan kenapa ininya masuk akal semua. Jadi memang kita terkadang orang yang mendengarkan, orang yang melihat, dia tidak bisa menjawab ya, kecuali orangnya itu sendiri, betul ya. Dan saya juga nggak bisa nyalain mereka dalam cara berpikir mereka pun, saya nggak bisa nyalain. Terkadang juga Mbak Hesti juga nggak tahu mau ngomong apa, karena memang sudah nggak tahu nih emang gue yang ditunjuk untuk ini gitu ya. Iya, enggak, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya pun kan itu atas izin dan kehendak Allah. Kita ini cuman golek loh. Yang Allah minta jalani Hesti, sabar, ikhlas gitu. Itu doang. Mbak Hesti sangat menarik ya. Kesimpulannya disimpulkan aja masing-masing ya. Jadi kita hanya bicara, hanya ngobrol. Saya juga terima kasih loh sudah datang ke sini. Menyenangkan banget. Jadi saya agak terbuka juga ya mengenai pemikirannya. Karena pasti banyak yang kanan kiri persepsinya kemana-mana ya. Ada yang mau disampaikan terakhir kepada para bosyo atau enggak para siapa yang ini banyak insya Allah banyak yang nonton ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Gak ada sih. Makasih aja. Yang pasti komen-komen kalian itu pelajaran yang berharga juga buat saya. Saya nggak pernah marah, silakan gitu. Tapi
tolong dahulukan prasangka baik kalian. Karena itu yang akan menyelamatkan kalian, lisan kalian, mata kalian, dan hati kalian. Kalau kalian dahulukan prasangka buruk, ya udah wassalam. Bukan saya yang bisa menyelamatkan, tapi ya diri Anda sendiri. Kata-kata yang terakhir sangat bagus banget. Itu yang dialami sama semua orang ya. Iya. Kalau ada sesuatu hal, pikirin prasangka baik dulu. Iya, karena yang kita mainin itu sosial media. Betul. Yang terlalu banyak sandiwaranya kan. Jangan prasangka buruknya. Terima kasih Asli. Iya, sama-sama. Sehat-sehat dan terima kasih juga ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.